3 siswa lah yang dipanggil namanya, silahkan hidupkan mic-nya ya, sama kamera untuk melihat kesiapan belajarnya. Yang jarang nampak lah nih, Fatir Aditya. Halo Fatir. Ini Fatir. Ini Fatir orangnya mana? Tak ada. Akun siapa itu? Lanjut Habib, coba Habib. Hadir Ustadz. Nah, pekan lalu hadir enggak? Enggak Ustadz, qadarullah handphone ana hilang kemarin Ustadz. Masya Allah. Kenapa hilang itu? Salah letak Ustadz. Iya. Dicuri orang. Nah, hati-hatilah. Handphone itu barang mewah ya. Jadi kalau asal sembarang ditaruh ya resiko kehilangannya lebih besar gitu. Oke, ini nanti Iya Ustadz. ngikutin ya pembelajaran, tugas-tugasnya tetap tuh Habib, tetap harus dikerjakan gitu ya, walaupun jangan ikuti pembelajaran kan ini direkam gitu. Iya Ustadz. Tugas-tugasnya tetap bisa diamati atau diulangi lagi di rekaman yang sudah Ustaz share di Google Classroom-nya ya. Itu sudah lengkap saya rasa. Oke, Iya Ustadz. Habib. Oke. Berikutnya siapa yang agak jarang? Nih rajin semua sih. Antof. Antof. Ya, Iya, kemarin di MTK wajib hadir enggak? Antum? hari Senin kemarin Enggak ya. Kemana? ya. Lagi safar kemarin. Safar. Oke, perjalanan ya. Tapi tugasnya tahu kan? Udah. Tugasnya kelompok ya itu ya. Udah. Nanti dibagi tuh timnya yang tidak hadir nanti di kelompok yang baru. Nanti nyesuaikan lagi ya di pekan depan nanti saya jelaskan. Baik. Udah. Ya, terima kasih yang sudah dipanggil tadi itu mengatakan siap belajar ya. Secara umum bisa rasa semuanya sudah ya. Persiapan belajaran berarti dalam kondisi yang memang siap untuk menerima pelajaran, termasuk alat tulis sudah di standby-kan di sana. Karena untuk hari ini materinya dominan mencatat sih gitu ya, mencatat karena materinya agak banyak. Tapi untuk latihannya mudah ya, untuk perkalian, untuk perhitungannya mudah. Tapi teorinya di sini agak banyak. Sehingga di sini ada lebih kurang 5 slide. Ini teks di sini. Ya. Untuk materinya sendiri kalau di buku referensinya di halaman 87 ya. Bukan 87, 86 mulai. Dari 86 sampai 87 ya, itu referensinya. Kalau dari buku cetak yang warna oranye itu. Tapi di sini Ustaz langsung buat aja dalam bentuk ringkasan ya. Ini Ustaz ambil dari internet karena secara bahasanya lebih mudah dipahami gitu ya. Harapannya ya lebih nyambung bahasanya dengan kalian. Karena bahasa di buku agak tinggi gitu. Jadi agak ambigu nanti kalau dijelaskan dengan waktu yang singkat ya. Baik, judul besarnya itu ini perkalian titik antara dua vektor ya. Kalau sebelumnya ada namanya penjumlahan dua vektor atau pengurangan ya. Untuk hari ini kita berkaitan sama perkalian. Tapi perkalian nanti ada dua cabangnya dalam vektor ya. Perkalian titik sama perkalian silang ya. Apa bedanya nanti kita coba bandingkan ya. Tapi sekarang ini perkalian titik dulu. Perkalian titik itu simbolnya gini, misalkan ada vektor A kecil, ada vektor B kecil. Kalau operasi tambah ya berarti tanda simbolnya kan plus gini ya. Tapi kalau di sini perkalian titik, ya perkalian itu dalam matematika ada dua jenis. Ada yang tulisnya titik seperti ini, gitu ya. Ada yang perkalian bentuknya X atau silang, gitu ya. Di vektor, dua simbol ini berbeda maknanya, gitu. Ada yang perkalian titik, semua lingkaran, ya. Ini yang kita pelajari hari ini. Ada yang perkalian silang atau perkalian huruf X gini. Ini beda artinya. Maka nanti kalau ketemu simbol dalam bentuk vektor ya, vektor A dikali vektor B itu ada dua kemungkinan. Apakah dia dikali silang atau dikali titik ya. Tapi yang kita pelajari untuk hari ini perkalian titik. Ya. Tapi kalau di aljabar ini sama aja ya. A dikali B bukan vektor, itu dikali B bisa tanda titik atau tanda silang. Tapi secara notasi kalau di vektor, dia perkalian titik sama perkalian bentuk silang itu berbeda makna. Tapi yang kita pelajari hari ini perkalian titik ya. Oke. Secara teori ini bisa kalian baca ya. Ustaz minta tolong satu siswa untuk membacakan ya. Yang kotak pertama ini. Coba siapa yang bisa sukarela membacakan ini? Perkalian titik.
atau setunjuk aja ya. Kemana ya? Dari bawah. Adri Raffi Purnama. Biar Ustaz. Oke, boleh bantu Ustaz bacakan ini Adri sampai vektor 1. Baca Ustaz. Iya, bacakan silakan ya. Perkalian titik antara dua vektor AB didefinisikan sebagai suatu saklar yang sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor. Kedua vektor dengan kosinus sudut apitnya. Jika sobat masih bingung, sederhananya secara geometris, perkalian titik dari dua buah vektor adalah hasil kali vektor 1 dengan proyeksi vektor 2 dengan vektor 1. Contoh. Contohnya gambar ini ya maksudnya. Oke, terima kasih. Jadi ini teorinya, ini penggambarannya gitu ya. Ini maksud perkalian itu seperti apa. Jadi ketika ada dua vektor ya, vektor A, vektor B, oke, sebagai suatu skalar yang sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor tersebut dengan kosinus sudut apitnya. Kita belajar sudut lagi sini. Sudut ini matematika wajib ya. Kemarin sudah kita coba singgung. Ada yang derajat sama radian itu yang disampaikan. Nanti ini berhubungan dia. Kosinus ini materi trigono ya. Kita belum masuk ke sini karena disinggung dulu di matematika wajib, baru nanti kita masukkan di matematika peminatan ya. Jadi Anda berkaitan dengan sudut. Jika dua vektor dikalikan, maka bentuknya seperti ini. Nih, vektor A, vektor B ya. Dia memiliki arah yang berbeda misalkan ya. Vektor A ke kanan agak lebih landai, vektor B dia ke kanan atas tapi lebih tinggi gitu ya posisinya. Sehingga ini membentuk satu celah. Celah ini disebut dengan sudut. Ya, yang kita pelajari di matematika wajib. Hasil perkaliannya sendiri ketika vektor A dan vektor B ini dikalikan adalah suatu angka atau suatu skalar yang katanya, suatu skalar, suatu bilangan ya. Vektor A ini kan punya nilai ini. Nilainya misalkan ini A kecil bukan A kecil, nilainya misalkan 2, 4 misalkan ya. Walaupun tidak seperti ini. Misalkan nilai 24. Kalau yang B kecil ini, vektor B kecil, itu nilainya misalkan 1, 5 misalkan ya. Maka ketika dikalikan ini hasilnya itu A kali B kalinya pakai titik ya, perkalian titik, itu menghasilkan satu nilai saja, satu angka, misalkan 8 atau 10 atau negatif 8 atau negatif 10. Tapi berapa angkanya itu nanti kita belajar dengan teknik berhitungnya ya. Jadi dia menghasilkan satu angka. Angka ini disebut dengan skalar ya. Dua vektor kalau dikalikan dia tidak menghasilkan vektor lagi, tapi menghasilkan satu angka. Itu teorinya ya. Tapi berapa angkanya itu nanti kita hitung. Oke. Tapi yang jelas ini ada sudutnya. Sudutnya ini nanti kita singgung di pekan berikutnya ya. Baik, tadi terima kasih sama Adri sudah membacakan. Oke, ini balik lagi satu siswa lagi bacakan yang ini. Simbol kecil. Yuk, siapa lagi? Miftahul. Ada? Mana Miftahul? Halo? Mana Miftahul? Miftahul Musli. Ada cepat dia nyambung. Ada. Pindah ke sebelahnya. Ahmad Fauzan. Ya, tolong ya Ahmad ya. Yang mana? Baca yang ini Ahmad. Kotak pertama. Simbol dari perkalian titik adalah Titik titik ya. yang sering disebut perkalian titik dot product. Oke. Karena perkalian titik ini menghasilkan skalar, maka sering disebut juga dengan skalar produk. Oke, boleh baca sekalian ini. Berikut beberapa hal yang penting dalam perkalian titik. 1. Pada perkalian titik, dua vektor berlaku sifat distributif sebagaimana dijelaskan di atas. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus sudut apit theta 90 derajat, maka A B sama dengan 0.
3. Jika kedua vektor searah A dan B sudut apit theta 0 derajat, maka A titik B sama dengan AB. Jika kedua vektor jika kedua jika kedua vektor A dan B berlawanan arah sudut apit theta 180 derajat, maka A titik B sama dengan min AB. Oke, min AB ya. Ini teori saja. Terima kasih tadi ya. Dibacakan sama Ahmad Fauzan. Ini sifat-sifat yang nanti berlaku pada vektor sendiri ya. Jika dia tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat ya. Kalau 90 derajat, maka nanti bernilai di sini A kali B-nya bernilai 0 ya, bernilai 0. Dari mana muncul 0 nanti? Itu nanti materinya lebih ke sudut ya. Ada sudut. Sedangkan sini jika kedua vektor searah A dan B ya, maka nilai dari vektor AB sendiri ini sebenarnya bukan AB biasa ya, tapi ini panjang AB, panjang A dikali panjang B gitu. Nah, terus panjang A dikali panjang B itu dia tandanya kurung ya, atau hapus saja dan nah, jadi ini kalau A kali B itu dia nilainya putih A ya, panjang A dikali panjang B. Ini panjang ya, untuk mencari panjang sendiri nanti diajarkan lagi. Kalau yang ini juga di bawah sama, panjang A dia ada kurung mutlaknya ya, panjang A dikali panjang B gitu ya sebenarnya, negatif dari panjang A panjang B. Oke, ini nanti kita contohkan dalam soal lebih mudah. Sehingga di sini kalau dikaitkan ke rumus tadi ya, untuk perkalian sendiri itu ada dua rumusnya. Untuk perkalian titik ya, jika ada vektor U dengan vektor V. Saat Miftah izin ke WC saat. Oke ya, tahu tadi. Oke, jika vektor U dikali vektor V ya, jika kita punya sudut pembentuknya, maka rumusnya seperti ini. Panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali kosinus dari sudut yang mengapit gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, misalkan ini vektor U yang biru ya, ini vektor U misalkan. Kalau vektor V yang hijau, salah, vektor V misalkan ini vektor V. Nah ya, kemudian di sini ada sudutnya itu disebut dengan sudut theta. Ini theta ya dibaca, sudut theta. Maka hasil perkaliannya nanti akan tergantung dari berapa panjang vektor U-nya ya, berapa panjang vektor V, terus dikali dengan kosinus dari sudut theta sendiri ya. Hasilnya itu satu angka, misalkan 10, 8 dan seterusnya. Tapi ini teori yang pertama ya, yang pakai sudut. Selain ini ada lagi rumusnya sama ya, vektor U kali vektor V, tapi dengan mengalihkan anggotanya ya. Jadi di sini perkaliannya seperti ini, salah tanda, ditambah ya. Kalau di sini bukan tambah nih, salah simbol lagi. Tutup dulu. Ini kalau mau catat silakan ya, tapi bisa perbaiki dulu. Ini bukan tambah, tapi itu kali ya. U2 kali V2 gitu ya. U2 kali V2 ya. Jadi kalau seperti ini, kalau dia dikasih tahu dua anggotanya, maka untuk mencari perkaliannya itu U dikali V, hasilnya adalah anggota pertama dari U dikali dengan anggota pertama pada V. U1 V1 ini anggota pertamanya atau bilangan di atasnya, ditambahkan dengan anggota kedua dikali anggota kedua ya, anggota kedua dari U, anggota kedua dari V. Ini rumusnya ya. Jadi U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ya. Ini secara rumus. Tapi kalau pusing itu ya bentuknya dalam bentuk angka itu lebih mudah dipahami. Nah, sebagai contoh sini. Misalkan terdapat dua vektor, ada vektor U anggotanya 2 1 2 ya. Ini pada vektor baris. Kalau vektor kolom berarti dia ke bawah 2 1 2. Ini ya. Ini 3 anggota berarti dia dimensi 3. Kalau vektor V ya, nilainya 4 min 1 3. Oke, kalau dalam vektor kolom berarti dia ke bawah seperti ini. Di kolom ya. Sekarang karena tadi rumusnya itu ada berkaitan dengan mencari panjang U dengan V ya.
Ini kita bisa mencari berapakah panjang vektor dari U dan vektor V. Ini sudah dipelajari di awal-awal. Untuk mencari panjang vektor U dan vektor V itu tinggal diakarkan dan jumlahkan semua anggotanya. Ya, akarkan, jumlahkan semua anggotanya. Oke. Di sini ada A2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya. Ini dijumlahkan dulu. Dari mana angka 212-nya? Dapatkan anggotanya ini, dikuadratkan semuanya, gitu ya. 2 dapat kuadrat, 1 dapat kuadrat, 2 dapat kuadrat. Ini dia. Dijumlahkan itu hasilnya adalah 9. Dan diakarkan. Akar dari 9 adalah 3. Ini panjang dari vektor U. Tanpa kita gambarkan, kita tahu panjangnya. Ya. Oke. Ini 1. Kemudian kalau vektor V sendiri, sama teorinya, pasti menggunakan rumusan itu juga. Vektor V berarti semua anggotanya 4 min 1 3 ini kita kuadratkan. Ya. 4 min 1 3. Kuadratkan semuanya, kemudian dijumlahkan. Ini kan 4 kuadrat 16, 16 tambah min 1 kuadrat ini 1 ya. 16 tambah 1 17, 17 tambah 3 kuadrat ini 9, 17 tambah 9 hasilnya 26. Akar 26 tidak bisa diapa-apakan, berarti ini tetap biarkan aja sampai sini. Berarti sudah selesai ya, tidak bisa dikecilkan. Tapi kalau akar 9 kan bisa dicari. Baik. Berikutnya di sini untuk mencari hasil kalinya, hasil kali kita gunakan rumus yang kedua. Di slide keempat ini disampaikan yang ini, yang bawah ya. U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Itu U itu maksudnya anggota ya, yang di bawah. Oke. Di sini hasil kalinya sendiri U kali V, vektor U kali vektor V, berarti ada tanda garisnya. Itu kita kalikan anggotanya masing-masing ya. Kalau sulit, nah nih. Ini bilangan pertamanya 2, ini bilangan pertamanya 4. Ya, antara U dan V bilangan pertamanya kalikan aja. 2 kali 4, ini dia. Tambah 1 kali min 1, ini dia. Tambah 2 kali 3, ini dia. Ini dia. Jadi tinggal jumlahkan, kalikan dulu, kalikan terus jumlahkan anggota yang setingkat atau sama posisinya ya. Pertama dan pertama, kedua dan kedua, ketiga dan ketiga. Gitu ya. Ini dia bentuknya. 2 kali 4 8. 1 kali min 1 min 1, 2 kali 3 hasilnya 6. Silahkan dijumlahkan, hasilnya adalah 13. Maka hasil perkaliannya itu adalah suatu angka. Jadi bukan vektor ya, tapi angka. Angka ini disebut dengan skalar. 13 itu disebut dengan satu skalar. Suatu angka yang menyatakan hasil dari perkalian dua vektor ya. Bentuknya seperti apa itu tidak bisa disebutkan bentuknya seperti apa, apakah panjangnya yang 13 atau tidak. Itu hanya bentuk dari hasil perkalian ya. Gunanya nanti untuk mencari sudut sebenarnya. Karena yang bisa didefinisikan itu adalah sudutnya, bisa digambarkan ya. Tapi ini angka ini adalah memang hasil perkalian. Hasil kali titik dari kedua vektor ya, vektor U dan vektor V yang ada di soal. Hasilnya adalah 13 ya. Ini berkaitan sama mencari panjang, ini mencari hasil perkalian. Cukup sederhana sebenarnya perkaliannya ya, tapi teorinya itu yang mana mau dikalikan itu harus dipahami ya. Kalau U kali V ya kalikan aja anggotanya masing-masing. 2 pasangannya 4, 1 pasangannya min 1, 2 pasangannya 3 gitu ya. Kemudian dijumlahkan itu adalah hasil dari kali titik dari kedua vektor. Oke. Itu satu. Contoh kedua. Diketahui vektor P dan vektor Q ya di dimensi 3. R3 ini berarti di ruang dimensi 3 ya. Kalau R pangkat 2 berarti dia dimensi 2. Kalau vektor di dimensi 3 berarti anggotanya ada 3. Ada I, ada J, ada K. Ya. Ada I, ada J, ada K. Tapi kalau dia 2 dimensi cuma I dan J saja. Ya, atau dalam sumbu X, Y biasanya sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau di 3 dimensi dia sumbunya ada 3, X, Y, dan Z gitu ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi gitu. Ya. Sehingga di sini untuk vektor dimensi 3 sendiri ini kita jabarkan dulu. Kalau sulit dalam bentuk vektor basis seperti ini ya, ada IJK-nya, kita boleh merubahnya ke dalam vektor kolom. Nah, ini maksud Ustaz, vektor kolom ini lebih mudah dipahami karena anggotanya terpisah jelas. Ya, 2 min 3 4 ini adalah vektor kolom dari vektor P. Kalau vektor Q ya, vektor kolomnya itu, nah ini tengok perhatikan ada I, ada K, J-nya tidak ada. Walaupun J-nya tidak ada itu bukan berarti dia tidak punya nilai, tapi nilainya bernilai 0. Ya, maka tidak dituliskan. Nah, ini 3 0 min 1 ya.
3, 0, min 1, 3 ini milik I, 0 ini milik J, ya, karena tidak ada maka tidak tuliskan dia. Kemudian K ini nilai negatif 1, ya. Dari mana negatifnya nih? Dari min K, ya. Oke. Ini vektor kolom dari dua vektor yang di atas. P dan Q, vektor kolomnya adalah 2, min 3, 4, dan 3, 0, 1, ya. Ini adalah vektor baris dibuatnya. Ustadz lebih dominan kalau bisa pakai vektor kolom ke bawah gitu ya. Sehingga jika diminta tadi hasil perkaliannya, tentukan nilai P kali Q, ya. P kali Q hasil perkaliannya ya tinggal kita kalikan yang setingkat atau satu posisi. 2 ini pasangannya 3, ya. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 3 hasilnya 6. Min 3 kali 0, ini dia, hasilnya 0 dia. 4 kali min 1 hasilnya min 4. 6 tambah 0 kurang 4 hasilnya adalah 2, ya. Tinggal dikalikan satu posisi kemudian dijumlahkan. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum kita ke slide 7, ini latihannya. Ya. Yang itu Pak, panjang vektornya itu enggak dicari ya? Untuk ini tidak dicari. Sekarang soalnya mintanya tentukan nilai P kali Q saja ya. Tidak wajib dicari, tergantung pertanyaan. Kecuali pertanyaannya lengkap ya diminta panjangnya juga, ya kita cari. Kalau soal yang pertama ini dia lengkap nih mintanya. Tentukan satu panjang vektor U dan panjang vektor V. Yang kedua hasil kalinya. Kalau cari panjang berarti rumus panjang harus diingat lagi. Kalau perkalian ya bentuknya seperti ini aja gitu, nggak usah ditambahin lagi ya. Sesuai dengan pertanyaan. Oke, baik. Kalau mau dicari ya silahkan, tapi nggak diguna gitu aja. Ya, kalau mau dicari silahkan dikuadratkan semuanya terus dijumlahkan. Oke ya. Oke, ini sebelum sini ke latihan, ini latihan sebenarnya. Kita coba ke inilah. Misalkan nih dua vektor di slide ke-8 ya. Ada dua vektor, vektor A ini nilainya 5, 4, 3. Ini dimensi 3. Maka vektor B sendiri itu nilainya 1, 2, min 3. Nah, dah. Kira-kira ini berapa nilai A kali B? Yang pertama, atau dibalik ke sekarang, B dikali A. Apakah dia sama atau tidak? Ada yang bisa cari silakan. Di sini aja coretnya boleh ya. Ya. Ini coba ada yang bisa bantu cari nggak nih? Berapakah nilai A kali B dan nilai B kali A? Dua-duanya silakan cari ya. Tambah 8. Oke. Tambah. Oke. Nah, betul. 58 kurang 9. 5 tambah 8, 13. 13 kurang 9, 4. Oke, ini benar. 4.
Ini siapa yang nyoret ini tadi? Ini benar. Tak ada namanya. Mana Radit? Radit. Oke, scroll Radit. Radit dan Rantung. Ini 4. Oke, Radit cari 4. Ini sebelahnya ini sama enggak nih? B kali A hasilnya 4 juga atau tidak? Nah, ditandai. Scroll Radit. Cari juga ya. Boleh. Atau yang lain lah, jangan Radit lagi. Radit sudah menemukan jawabannya yang ini. Yuk, yang lain nih silakan coret sini. Atau mau langsung jawaban berapa? Tapi lisan saja nyampaikannya. B kali A. Posisinya sekarang ya. Sama lah kayaknya. Sama, iya sama. Sama ya. Ini karena sifatnya tadi, sifat yang Ustaz tunjukkan di sini. Nih. Sifat distributif katanya. Bukan distributif ya. Lebih ke ini ya. Tidak di sini juga. Sifat komutatif namanya ya. Jadi perkaliannya itu akan seragam. Mau dibalikkan kayak manapun, kalau perkalian dia akan sama. Karena anggotanya itu juga ya. Cuma dibalikkan kan 5 kali 1, 1 kali 5 ya sama aja. Nanti kalau perkalian silang dia tidak berlaku demikian. Ini hanya berlaku kalau perkalian titik. A kali B, B kali A nilai sama ya. Sama 9. Oke, ini coba satu soal. P sama dengan nah ini coba. Ini sedikit beda ya. Dikasih tahu ada 3 unsur, ada P, Q sama hasil perkaliannya. P kali Q bernilai 2. Kira-kira nilai X di sini berapa? Yang X ini ya. Yang X ini bernilai berapa? Ini beda variasi saja. Sebenarnya teorinya sama. P kali Q bernilai 2. Nah, berapakah nilai X? Hasilnya? 4. Min 4. Min? Berapa? Min 4. Kita jawab. Jawab siapa tadi? Barusan. Betul sih. Min 4 ya? Min Dio. 4 ya. Iya. Dio. Oke. Dari mana munculnya min 4 Dio? Bisa disampaikan di sana aja. 7 kali 2 14. 7 kali 4. Kali 2 14. Benar. Jadi kalau mau gua tadi harus ada min gitu. Oke, pengurangannya. Min 4 kali 3 12. Min 4 kali 3. Jadi Itu 14 tambah min 12 ya. Oke, itu cara mencoba ya atau logika aja gitu ya. Iya. Oke, bagus sih, betul. Secara matematika enggak salah. Memprediksi angka itu namanya. Bagus. Oke, ketemu min 4. Secara logika benar. Karena Ustaz nyusun soal dari logika juga, tidak terlalu pada ini. Ada yang bisa nuliskan enggak? Jawabannya memang min 4. Tadi dia udah ketemu. Kita balik-balikan angka sebenarnya aljabar. Yo, gimana? Jadi sekarang yang perlu apa sih penulisan ya? Penulisan perhitungan itu juga harus tepat gitu.
secara logis memang beberapa ada yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara logis bisa, tapi kalau di kurikulum sendiri dia harus kemampuannya harus terukur gitu. Dalam artian bukan cuma yang terpikir di luar kepala saja ya, kalau kita tertuliskan juga di portofolio sih namanya, di kertas, di buku, atau di manapun gitu. Salah satu ini aljabar. Oke, tadi katanya harus ada pengurangan biar jadi angka 2, kalau dia 14 kan. Ada yang bisa bantu nyarikan di sini? Berapakah nilai X sehingga dapat jawabannya negatif 4? Ini dibantu Radit lagi 7 kali ya betul, 14 tambah ya 12 kemarin kan kemudian sehingga tertulis X sama dengan 2 gitu. Terus ini X sama min 4. X sama min 4. Oke. Ini tiba-tiba muncul min 4 dari mana nih Radit? Di atas ada 14 sama min 12. Nah ya, ini benar ya. Siapa lecor? Nih jangan dicoret merah, yang lain. Kawannya lagi nulis itu. 3x 2 kurang 14. Oke. 3x sama dengan tiga 12/3. Oke. Ini siapa yang nyoret-nyoret pentulis gitu ya? X sama dengan hasilnya sip. Nah, yang ini sebelah kiri tadi Raditnya, benar. Nah, ini doki nih 3 ini benar juga, ini sama ya, lebih sistematis ini nih, matematisnya ini benar secara persamaan, benar ya, secara persamaan. Tapi sistematis yang tepatnya yang kayak punya yang kanan siapa nih, yang hitam tulisannya? Anda Zat. Siapa? Alto. Anda Zat. Oke, makasih Alto. Nah, ini tepat nih yang di bawah Alto ya. Nah, ini yang nyoret-nyoret, yang menghapus sendiri siapa lagi? Apa lambang itu? Spiral. Ya, jangan dicoret ya, kalau bisa jangan diganggu semut kawan. Silakan dituangkan gitu deh. Nah, ini kondisinya dalam artian ya, kalau ketemu permasalahan yang menggunakan perkalian ya, terutama yang anggotanya belum lengkap ya, bisa banyak cara untuk penyelesaiannya. Tadi yang sampaikan Rafadio juga itu benar. Tapi kalau secara tertulis yang dituliskan oleh Altov ini lebih tepat gitu ya. Punya si Raditya juga tepat. Tapi ini biasanya persamaan ya, itu persamaan. Terlalu banyak persamaan takutnya bingung aja gitu.
Nah, ini kan beda-beda angka. Kalau punya Altov ini di satu kesatuan. Ya, ini lebih sistematis. Oke. Cara umum seperti itu ya, itu variasinya gitu ya. Tapi sebenarnya penguasaan utamanya itu kalian bisa mengalihkan dua perkalian seperti ini aja dulu. A kali B untuk satu vektor ya. Maka di sini sudah Ustadz siapkan satu soal untuk latihan ya, untuk pengambilan nilai semuanya. Tadi yang sudah mengerjakan untuk Raditya satu, terus Altov ya, sama Altov yaitu yang sudah mengerjakan. Nah, itu nanti dibebaskan tugas. Berarti yang lain untuk pendapat nilai latihan pada perkalian vektor ini nanti mengerjakan satu soal ini dulu ya. Baru nanti ada penilaian harian. Ya. Baik. Sampai sini ada mau ditanyakan silahkan. Tugasnya Ustadz kirim di Google Classroom. Penugasan sampai hari Ahad ya. Jam 12 malam. Lebih dari itu nanti akan diberikan pengurangan poin. Nah, tadi yang sudah aktif untuk kemudian Raditya. Baik, ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau tidak ada, nih saya rasa bisa langsung beralih ke pengerjaan latihan aja ya. Untuk waktu 15 menit ini selesaikan latihannya. Dan kalau bisa langsung dikumpulkan hari ini gitu ya. Jadi tidak menumpuk tugas. Oke, gimana? Sudah jelas tugasnya satu? Sudah. Udah ya. Oke, silakan itu beralih ke tugas. Jadi di classroom ya silakan dilihat karena ada satu soal yang akan kalian kerjakan untuk penilaian pemahaman tentang perkalian vektor ini gitu ya. Jika ada permasalahan atau ragu ya silakan ditanyakan di WhatsApp. Ini tugasnya sampai hari Ahad. Ya kalau bisa hari ini juga selesaikan waktu 15 menit ada itu cukup saya rasa. Ya, dikerjakannya di buku, kemudian difotokan, dilampirkan di masing-masing penugasan kalian. Oke, demikian yang saya sampaikan sebelum kita tutup baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.